Halo teman-teman, balik lagi sama aku, Amira Nazila, mahasiswi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Di video kali ini, aku bakal mempresentasikan artikel yang aku buat di mata kuliah Psikolinguistik kelas A. Artikelku ini judulnya Senyapan dalam Mata Najwa, episode Ragu-Ragu Perpu. Apa sih senyapan itu? Kayak apa sih senyapan itu? Simak terus videonya ya. Komunikasi merupakan hal yang sangat erat dan tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia akan melibatkan komunikasi untuk menjalani kehidupan sehari-harinya. Wujud komunikasi yang paling dominan atau paling sering dilakukan adalah komunikasi verbal. Manusia yang berkomunikasi dengan baik dan ideal akan membentuk suatu wujud ujaran yang lancar hingga ujaran tersebut selesai. Akan tetapi, tidak semua ujaran bisa dituturkan dalam keadaan atau tempat tertentu. Hal ini menyebabkan terciptanya gangguan-gangguan yang dapat menghambat proses ujaran. Gangguan tersebut bisa berupa interupsi diam, pengucapan bunyi, kata atau kalimat yang keluar dari konteks pembicaraan. Salah satu gangguan ini dinamakan dengan senyapan. Artikel ini membahas mengenai program acara televisi yang cukup kontroversial di Indonesia, yaitu Mata Najwa. Acara televisi ini merupakan program gelar bicara yang dipandu oleh jurnalis senior Najwa Shihab dengan mengangkat topik atau isu-isu dalam negeri yang patut dikritisi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan makna dari senyapan dalam program acara televisi Mata Najwa episode Ragu-Ragu Perpu yang dilakukan oleh narasumbernya. Secara etimologis, psikolinguistik berasal dari dua kata, psikologi dan linguistik. Psikolinguistik merupakan ilmu yang memaparkan mengenai proses psikologis manusia ketika menghasilkan, memahami, memperoleh, dan gangguan kemampuan berbahasa pada saat berkomunikasi. Yang kedua, gangguan pada produksi kalimat. Menemukan gangguan pada produksi kalimat tidak dapat dilakukan secara langsung. Yang pertama, peneliti perlu mengobservasi kalimat yang diujarkan. Kedua, mencermati bagaimana kalimat tersebut diujarkan. Ketiga, mengamati kesenyapan yang dilakukan oleh pembicara. Keempat, mengapa dia senyap dan menampilkan keraguan. Dan yang terakhir, kesalahan-kesalahan yang dilakukan saat berbicara. Senyapan atau pause. Senyapan merupakan jeda yang terdapat dalam ujaran seseorang yang dipengaruhi oleh beberapa faktor dan mengandung makna di dalamnya. Berikut merupakan faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya senyapan. Yang pertama, senyapan terjadi karena ketidaksiapan seseorang untuk menyelesaikan satu kalimat utuh. 2. Senyapan terjadi karena seseorang lupa mengenai kosakata yang akan diujarkan. 3. Senyapan terjadi karena adanya kehati-hatian dalam memilih kata. Senyapan dibagi atas dua jenis, senyapan diam dan senyapan terisi. Senyapan diam merupakan senyapan yang dilakukan oleh seseorang dengan berhenti sejenak atau diam beberapa saat untuk kemudian melanjutkan kalimatnya. Sedangkan pada senyapan terisi, seseorang akan mengisi proses pemberhentian ujarannya dengan kata seperti lalu kemudian melanjutkan kalimatnya. Sudah hadir di studio Mata Najwa, saya perkenalkan dulu deretan partai politik yang hadir malam hari ini. Ada Sekjen Partai Nasdem, Joni Plate. Selamat malam, Bang Joni. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Ada juga anggota DPR fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan. Bang Arteria, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Supratman Andi Adgas, anggota DPR fraksi Gerindra yang juga ketua Balik waktu itu. Ya. Terima kasih sudah hadir, Bang Supratman. Terima kasih. Jadi sudah jelas di sini deretan partai politik. Yang di sebelah kiri saya akan perkenalkan. Ada Profesor Emil Salim, dosen Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Selamat malam, Prof. Emil.
Hadir juga teman saya Ferry Amsari, Direktur Pusako, Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas. Ferry, selamat malam. Dan ada Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan. Selamat malam, Mas Jayadi. Baik. Dalam gelar bicara ini, keempat narasumber tadi beserta Najwa Shihab yang akan memandu mereka akan saling berargumen mengenai revisi UU atau Perpu yang akan dikeluarkan oleh Presiden. Perpu tersebut terdiri atas 4 undang-undang. Dalam gelar bicara ini, revisi UU KPK cenderung disoroti. Para anggota DPR seperti menyetujui Perpu KPK ini, padahal Perpu tersebut mempersempit kewenangan KPK. Rakyat dan mahasiswa yang sempat melakukan demonstrasi di luar sana hingga memakan korban menuntut agar Perpu KPK ini tidak disetujui. Di samping itu, narasumber yang lain yang tidak berada dalam ranah politik juga cenderung tidak menyetujui hal tersebut. Gelar bicara ini diadakan seakan-akan meminta klarifikasi dari DPR RI mengapa berkenan menyetujui revisi UU KPK yang membatasi kewenangan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Adakah satu hal yang disembunyikan? Tidak mungkin Presiden bisa dimakzulkan. Jadi berlebihan Nasdem ketika bicara Sekaligus itu. saya ingin katakan juga kepada yang mendesak-desak Presiden. Ya, Presiden nggak usah khawatir. Didesak, ditekan, diapakan, nggak usah khawatir. Tidak usah dengarkan rakyat, dengarkan 1998. parpol saja begitu. Ya tergantung ya, kita ingin katakan Mbak Nana ya. Cuplikan tersebut menunjukkan senyapan yang berisi deheman dari Arteria Dahlan ketika apa yang dibicarakannya disimpulkan secara cepat oleh Najwa Shihab. Arteria Dahlan merasa terpojok dan terdiskriminasi dengan kesimpulan tersebut sehingga tidak bisa melanjutkan kalimatnya, kemudian menjeda kalimatnya untuk menyusun ulang kalimat selanjutnya. Harus diingat partai, jangan ancam Pak Presiden. Pak Presiden malah punya kewenangan untuk jadi pemohon, untuk membubarkan partai politik. Jadi sepanjang Presiden bersama rakyat, mereka semua malah yang lebih terancam dengan posisi saat ini. Sayang. Ya, saya ingin sampaikan sedikit. Ya, saya juga bertanya-tanya sama katanya ahli tata negara, ya. Itu kan jelas diksi kegentingan yang memaksa itu. Cuplikan tersebut menunjukkan senyapan yang berisi bunyi ya ketika Ferry Amsari mencoba menuduh atau menekan bahwa kaum politikus sedang menekan-nekan Presiden. Hal ini membuat Arteria Dahlan merasa tidak terima karena dia juga termasuk ke dalam golongan kaum politik. Jelas. Jadi fraksi Partai Gerindra setuju dengan catatan. Setuju, bukan. Jadi begini, Cuplikan tersebut menunjukkan adanya ketidaksiapan berbicara yang dilakukan oleh Supratman Andi Adgas selaku anggota DPR fraksi Gerindra sehingga membuat kalimatnya terpotong dan menimbulkan senyapan baru yaitu senyapan diam. Hal ini dikarenakan senyapan tersebut tidak memiliki suara. Kemudian, dia meminta waktu dengan mengucapkan kata bentar untuk mempersiapkan apa yang dia ucapkan kemudian. Madam Najwa merupakan program gelar bicara yang dipandu oleh jurnalis senior Najwa Shihab dengan mengangkat topik atau isu-isu dalam negeri yang patut dikritisi. Program gelar bicara ini juga menghadirkan tokoh-tokoh penting yang berkaitan langsung dengan isu yang tengah dibahas. Keunikan dari program ini adalah gaya bertanya Najwa Shihab yang tegas, menusuk dan terkadang memojokkan tokoh-tokoh penting yang berkaitan langsung dengan isu yang tengah dibahas, sehingga membuat tokoh-tokoh ini sedikit banyak kewalahan dan merasa terpojok ketika menjawab pertanyaan dari Najwa Shihab. Hal inilah yang menyebabkan hampir setiap narasumber mengalami gangguan berbicara seperti senyapan dengan berbagai maksud dan tujuan tertentu. Nah teman-teman, itu tadi penyampaian artikel dari aku. Terima kasih telah menyimak sampai habis. Terima kasih atas perhatiannya. Aku mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Kritik dan saran yang membangun sangat aku butuhkan di sini. Jangan lupa tulis di kolom komen, like dan subscribe. Jumpa lagi di videoku yang selanjutnya. Bye bye.